Napoleon Bonaparte, sejak kemunculannya di panggung militer, ia telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pemimpin paling cemerlang dalam sejarah Eropa. Dalam dua babak sebelumnya, kita telah menyaksikan jejak awal kisah perjalanannya. Bagaimana ia mendaki puncak kekuasaan dan menobatkan dirinya sebagai Kaisar Prancis. Di bawah kepemimpinannya, Prancis mengalami serangkaian kemenangan gemilang dalam perang koalisi yang mengguncang Eropa. Namun, dalam perang koalisi ke-6, gabungan kekuatan Eropa bersatu untuk menghadapinya, hingga akhirnya harus mengalami kekalahan dan diasingkan ke Pulau Elba. Memasuki babak akhir, kita akan menyaksikan kembalinya Napoleon dari pengasingan, sebuah keputusan yang sekali lagi akan membawa Prancis kembali ke dalam gejolak. Memasuki awal abad 19, dunia menyaksikan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Eropa yang berambisi membangun kekaisaran yang kuat dan menciptakan sebuah imperium yang berada di bawah kendalinya langsung. Serangkaian kemenangannya dalam pertempuran besar menjadikan keinginannya itu perlahan mulai nampak di depan mata. Namun, ambisi yang terlalu tinggi tentu saja selalu membawa konsekuensi. Pada akhirnya, Napoleon harus menyerah setelah kekalahannya melawan kekuatan gabungan koalisi ke-6 yang berhasil menghentikan lajunya. Perang koalisi ke-6 berakhir dengan kekalahan Napoleon dan penangkapannya. Setelah kekalahannya, Prancis mengalami kekacauan politik. Monarki dipulihkan dengan naiknya Raja Louis XVIII. Tetapi negara tetap terpecah antara pendukung monarki dan pendukung Napoleon. Ketidakstabilan ini pada akhirnya memicu ketegangan. Pada tanggal 4 Mei 1814, Napoleon kemudian diasingkan ke Pulau Elba, sebuah pulau kecil di Laut Mediterania yang terletak di lepas pantai Italia. Napoleon mendapati dirinya terjebak dalam kehidupan yang terbatas di pulau yang kurang lebih luasnya, hanya sekitar 224 km persegi, dengan wilayah yang hanya mencakup beberapa pulau kecil, jauh dari kekuasaan besar yang ia kendalikan. Meski demikian, pengasingannya ini tak menjadi hambatan niatnya untuk kembali merebut kekuasaan. Pada tanggal 26 Februari 1815, Napoleon Bonaparte memulai langkah pertamanya dalam pelarian dari Pulau Elba dengan rencana yang matang dan berani. Dengan hanya sekitar 1.000 tentara setia yang masih mendukungnya selama masa pengasingan, Napoleon menaiki kapal kecil yang telah dipersiapkan secara diam-diam di Porto Ferraio, pelabuhan utama di Elba. Meskipun diawasi oleh mata-mata dan kapal-kapal angkatan laut sekutu, Napoleon berhasil menghindari patroli mereka. Setelah berlayar melintasi Laut Tyrrhenian, pada 1 Maret 1815, ia mendarat di Golfe Juan, di pantai selatan Prancis. Di sini, Napoleon memulai perjalanan daratnya menuju Paris, melewati desa-desa yang sebagian besar penduduknya terlihat masih setia kepadanya. Alih-alih menghadapi perlawanan dari garnisun yang setia kepada Raja Louis XVIII, Napoleon justru disambut dengan antusias oleh rakyat dan tentara yang bergabung dengannya sepanjang perjalanan. Langkah awal ini menandai dimulainya periode 100 hari yang penuh gejolak, di mana Napoleon berusaha merebut kembali kekuasaan di Prancis. Dengan tekad dan keberanian, Napoleon berhasil kembali ke Paris pada 20 Maret 1815, membuka babak akhir yang menentukan. Ketika Napoleon tiba di Paris, dia disambut oleh sebagian besar rakyat dan tentara yang masih setia. Menyadari ancaman yang ditimbulkan oleh kedatangan Napoleon, Raja Louis XVIII melarikan diri dari ibu kota. Langkah ini menunjukkan ketakutan terhadap keselamatannya serta upaya untuk menghindari kemungkinan penangkapan dan kekacauan yang mungkin timbul akibat kembalinya Napoleon di Prancis. Setelah berada di Paris, Napoleon langsung mengumumkan pemulihan kekuasaannya sebagai Kaisar Prancis dan mulai membentuk pemerintahan baru yang dikenal sebagai periode 100 hari. Napoleon kemudian memulihkan struktur pemerintahan yang ada sebelum pengasingannya, mengangkat kembali beberapa pejabat pemerintahan, anggota kabinet dan komandan militer yang setia, bertujuan untuk memastikan stabilitas dan dukungan terhadap dirinya. Dalam pidato publiknya, ia menegaskan kepemimpinannya, serta akan memperbaiki hubungan dengan berbagai kelompok masyarakat yang mungkin merasa terasing selama pemerintahan sebelumnya. Untuk meningkatkan dukungan publik dan militer, ia menerapkan kebijakan yang mencakup memberikan amnesti kepada beberapa musuh politik dan mengadopsi reformasi yang dianggap populis. Dalam hal militer, Napoleon segera memobilisasi angkatan bersenjatanya yang sempat terpecah selama pengasingannya. Ia mengumpulkan kembali pasukan dan menyiapkan mereka untuk kemungkinan pertempuran yang akan datang. Beberapa unit militer yang awalnya setia kepada Raja Louis, kini satu persatu juga mulai berpindah kesetiaan, bergabung dengan Napoleon. Selain fokus pada persiapan militer, Napoleon juga mencoba menjalin aliansi atau meredakan ketegangan dengan beberapa negara Eropa, meskipun upaya ini terbatas.
Kembalinya Napoleon dari pengasingan telah menimbulkan reaksi internasional, di mana negara-negara Eropa segera mengatur tindakan mereka untuk menghadapi ancamannya. Inggris, Prusia, Austria, Rusia, Belgia, Belanda, Swedia, dan Spanyol segera membentuk koalisi ketujuh, menyusun rencana dan persiapan untuk sekali lagi menghadapi ancaman yang akan ditimbulkan oleh Napoleon. Mobilisasi pasukan koalisi telah dimulai, dan persiapan untuk menghadapi Prancis menjadi prioritas. Sementara, Napoleon juga telah mempersiapkan kekuatannya untuk pertempuran besar yang akan menentukan nasibnya. Entah keberhasilan atau kegagalan, langkah-langkah dan persiapan awal ini akan sangat mempengaruhi dan menentukan masa depan Prancis. Setelah semua kekuatan militernya dipersiapkan, tanpa menunggu serangan awal dari pasukan koalisi, serta demi membalas kekalahannya di pertempuran sebelumnya, Napoleon langsung mengambil tindakan lebih dulu. Pada awal Juni 1815, Napoleon mengarahkan pasukannya untuk berbaris ke Belgia, di mana dua kekuatan utama koalisi ketujuh berada. Inggris di bawah komando Arthur Wellesley, dan Prusia di bawah komando Gebhard Lebrecht von Blücher. Dengan rencana ini, Napoleon berniat untuk memecah pasukan koalisi satu persatu sebelum mereka bisa menyatu dalam kekuatan penuh. Tercatat, sekitar 124.000 pasukan Prancis dikerahkan Napoleon menuju Belgia, yang segera akan bertemu dengan pasukan koalisi yang lebih dulu sudah berada di sana. Pada malam tanggal 15 Juni 1815, Napoleon dan pasukannya tiba di kota Charleroi, Belgia, dan segera melakukan pengintaian sebelum akhirnya memutuskan untuk berkemah di sana. Setelahnya, dengan semangat dan strategi, Napoleon segera memfokuskan perhatian pada dua lokasi kunci, yaitu Ligny dan Quatre-Bras. Lokasi-lokasi ini strategis, menghubungkan rute-rute utama di Belgia, dan akan menjadi sasaran utama serangan. Esoknya, 16 Juni 1815, pertempuran Ligny menjadi serangkaian pertempuran yang mendahului Waterloo. Napoleon Bonaparte, dengan kurang lebih sekitar 72.000 tentaranya, menghadapi pasukan Prusia yang dipimpin oleh Jenderal Gebhard Lebrecht von Blücher, dengan sekitar 84.000 tentara di bawah komandonya. Napoleon melancarkan serangan besar-besaran terhadap posisi Prusia di Ligny. Meski pasukan Prusia terdesak dan mengalami kerugian, mereka tetap memberikan perlawanan yang sengit. Pertempuran ini menjadi konfrontasi besar yang sangat penting. Napoleon, dengan strategi yang cerdas dan kekuatan pasukannya, berhasil memukul mundur pasukan Prusia. Namun, dalam pertempuran ini pasukan Prusia tidak sepenuhnya dikalahkan. Blücher memerintahkan pasukannya untuk mundur ke Wavre, menjaga agar pasukannya tidak hancur total dan tetap siap untuk bertempur kembali. Nampaknya, Blücher memberikan Napoleon sebuah kemenangan strategis, namun juga meninggalkan ancaman yang belum sepenuhnya teratasi. Pada hari yang sama, dalam pertempuran Quatre-Bras, pasukan lain Prancis yang dipimpin langsung Marsekal Michel Ney, sukses menahan bala bantuan dari pasukan gabungan Inggris, Belanda, dan Belgia yang dipimpin Arthur Wellesley. Pasukan koalisi menghadapi perlawanan hebat dari Michel Ney. Pertempuran ini berlangsung dari sore hari hingga malam. Meskipun serangan demi serangan dilancarkan, pertempuran berakhir tanpa hasil yang jelas. Mengetahui pasukan Prusia yang telah mundur dari Ligny, Arthur Wellesley juga langsung menginstruksikan pasukannya untuk mundur, dan kembali ke posisi semula di tebing Gunung Santa Jean, 2 km selatan dari Quatre-Bras. Memasuki 17 Juni, situasi di lapangan mengharuskan Napoleon untuk menyusun strategi baru. Dengan pasukan Prusia yang mundur ke Wavre, dan pasukan Inggris di Quatre-Bras yang masih bertahan, Napoleon perlu mengkoordinasikan langkah-langkah selanjutnya. Napoleon kemudian memisahkan pasukannya, mengirim Marsekal Emmanuel de Grouchy untuk mengejar dan memastikan pasukan Prusia tidak dapat bergabung dengan pasukan Inggris. Dengan langkah ini, Napoleon berharap dapat menghancurkan pasukan Inggris sebelum pasukan Prusia tiba. Selanjutnya, ia mengumumkan kepada seluruh pasukannya untuk mempersiapkan konfrontasi final yang akan datang. Esoknya, pagi 18 Juni 1815, Napoleon mulai bergerak memimpin pasukannya menuju Waterloo, sebuah desa kecil di Belgia, dengan fokus mengarahkan serangan terhadap pasukan Inggris di sana. Arthur Wellesley, yang mengetahui bahwa pasukan Prusia sedang bergerak untuk bergabung dengan pasukannya, langsung mengambil posisi defensif di punggung bukit di sekitar Waterloo. Pasukan Prusia, yang terus bergerak menuju Waterloo untuk bergabung dengan pasukan koalisi, dihadang oleh pasukan Prancis yang sejak awal telah diperintahkan oleh Napoleon untuk mencegah penggabungan kekuatan dengan pasukan Arthur Wellesley. Pertemuan ini memicu pertempuran di Wavre yang tak bisa dihindari, karena kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sangat penting. Meskipun pasukan Prancis berhasil menahan pasukan Prusia di Wavre, mereka tidak sepenuhnya mampu menghentikan sebagian besar pasukan Prusia yang berhasil meloloskan diri dan melanjutkan perjalanan mereka menuju Waterloo. Pada saat yang sama, pertempuran di Waterloo sudah dimulai.
pasukan Prancis yang dipimpin oleh Napoleon bertempur melawan pasukan koalisi yang terdiri dari Inggris, Belanda, Belgia, dan beberapa negara Jerman, seperti Kerajaan Hanover, Kadipaten Braunschweig, dan Kadipaten Nassau. Napoleon melancarkan serangan awal, menyerang dengan intensitas tinggi, dengan artileri berat yang menghujani posisi-posisi pasukan koalisi. Tujuan utama Napoleon adalah untuk menghancurkan pertahanan mereka sebelum pasukan Prusia tiba. Meskipun dalam posisi yang sulit, Arthur Wellesley berhasil mempertahankan pertahanan mereka dengan gigih. Mereka berbaris di belakang posisi yang strategis, termasuk perkebunan dan dinding batu, serta desa-desa di sekitar pertempuran, menjadi titik-titik pertahanan penting. Memasuki siang, Napoleon melancarkan serangan kavaleri yang dipimpin oleh Michel Ney, yang berusaha memecah barisan pasukan koalisi. Sementara itu, pasukan infanteri Prancis berusaha menerobos pertahanan Inggris yang tangguh. Serangan-serangan ini memicu pertempuran sengit dan mencekam di seluruh medan, yang hampir sepanjang mata memandang. Pemandangan yang brutal memenuhi area, dengan mayat-mayat pasukan yang gugur menghiasi seluruh medan pertempuran. Pertempuran, pertahanan, dan serangan balasan terus berlangsung hingga sore hari, membuat situasi di Waterloo semakin mencekam. Napoleon meluncurkan serangan besar-besaran terhadap posisi koalisi dengan menerjunkan semua cadangan yang ada. Namun, pasukan koalisi tetap mampu bertahan. Meskipun bala bantuan dari pasukan Prusia saat itu belum tiba, Arthur Wellesley dan pasukannya masih sanggup mempertahankan posisi mereka. Pertempuran yang berlangsung sejak pukul 11 siang ini telah menguras tenaga di kedua belah pihak. Tampaknya, perkiraan Napoleon tidak sesuai dengan yang direncanakan. Napoleon kemudian memutuskan untuk meluncurkan seluruh unit elitnya untuk memecahkan kebuntuan di medan perang. Situasi menjadi semakin kritis bagi Napoleon ketika pasukan Prusia yang dipimpin oleh Jenderal Blücher akhirnya tiba di medan pertempuran setelah berhasil melewati hambatan di Wavre, menyisahkan sebagian pasukannya yang masih bertempur di sana. Kedatangan pasukan Prusia mengejutkan Napoleon dan merusak formasi pasukannya. Pasukan Prusia yang datang dari arah timur menyerang dan menghantam sisi pasukan Prancis yang tak siap. Pasukan Prancis yang sudah terkuras dan tidak memiliki cadangan lagi, tak mampu mempertahankan posisi mereka dari serangan dua arah. Serangan dan tekanan yang terus-menerus dari pasukan koalisi membuat pertahanan Prancis akhirnya runtuh dan menyebabkan kepanikan. Imperial Guard, unit elit yang menjadi tulang punggung pasukan Napoleon, dipaksa mundur, menandakan kehancuran moral pasukan Prancis. Dengan pasukan Prancis yang mulai hancur, Arthur Wellesley memerintahkan serangan penuh untuk menghabisi sisa-sisa perlawanan Prancis. Napoleon, yang menyadari bahwa situasi pertempuran telah di luar kendalinya, berusaha mempertahankan sisa-sisa pasukannya di tengah kekacauan yang melanda. Banyak tentara Prancis melarikan diri atau menyerah. Dengan kekalahan yang semakin jelas, pertempuran Waterloo pun berakhir, menandai kehancuran telak Napoleon. Setelah pertempuran berakhir, Napoleon segera bergegas kembali ke Prancis. Ia meninggalkan medan pertempuran dengan harapan masih bisa mengatur kembali situasi di ibu kota dan menyusun rencana baru. Pada pagi hari tanggal 19 Juni, Napoleon tiba di Paris dan mendapati situasi politik serta militer yang sangat tidak stabil. Ia menghadapi penolakan dan ketidakpastian, dan tampak jelas bahwa dukungan untuknya telah hilang. Menghadapi kenyataan akan kekalahannya, tekanan yang semakin besar, serta kondisi yang tidak lagi dapat dipulihkan, Napoleon akhirnya secara resmi mengundurkan diri sebagai Kaisar Prancis pada 22 Juni 1815, menandai akhir dari kekuasaannya. Raja Louis XVIII kemudian kembali naik tahta untuk kedua kalinya, menggantikan Napoleon. Pada 15 Juli 1815, Napoleon Bonaparte menyerahkan diri kepada pihak Inggris di bawah komando Kapten Frederick Maitland di atas kapal HMS Bellerophon. Kemudian, pada 15 Oktober 1815, Napoleon diasingkan ke Pulau Saint Helena, sebuah pulau terpencil di tengah Samudra Atlantik Selatan. Pulau ini dipilih karena lokasinya yang sangat jauh dari daratan Eropa, memastikan bahwa Napoleon tidak akan mampu melarikan diri lagi atau menggalang dukungan untuk kembali berkuasa. Di Saint Helena, Napoleon menjalani sisa hidupnya di bawah pengawasan ketat Inggris. Ia menghabiskan waktunya dengan merenungkan masa lalunya dan perlahan-lahan menyadari bahwa ia tidak akan pernah lagi menginjakan kaki di tanah Prancis. Jauh dari kegemilangan masa lalu dan pengaruh politik, Napoleon menghabiskan hari-harinya dalam pengasingan hingga akhirnya wafat pada 5 Mei 1821 di usia 51 tahun. Pertempuran Waterloo
menjadi salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah, mengakhiri 2 dekade peperangan dan membuka era baru di Eropa. Napoleon, dengan ambisi besarnya dan kejayaannya, kini terkubur di pulau kecil yang jauh dari hiruk-pikuk dunia. Napoleon yang pernah menjadi penguasa hampir seluruh Eropa, menghabiskan sisa hidupnya dalam kesunyian, di tempat yang tak pernah ia bayangkan sebagai tujuan akhir perjalanan hidupnya.